Baik Bapak Ibu, mohon izin, waktu sudah menunjukkan pukul 9.00. Mohon izin untuk bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru BK atau Bapak Ibu Guru yang mewakili yang sudah hadir pada kegiatan webinar pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, insya Allah di hari yang penuh berkah ini kita dapat bertatap maya untuk melaksanakan webinar implementasi assessment report dari kegiatan tes psikologi peminatan yang kemarin atau nanti akan kita laksanakan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga saya ucapkan sudah menyempatkan waktu walaupun di kesempatan waktu PPKM ini sudah berkenan untuk hadir mengikuti webinar ini untuk menyampaikan implementasi tes psikologi dari EduBrain, di mana tes psikologi peminatan yang EduBrain lakukan itu memadukan aspek psikologi dengan aspek akademik, di mana tes psikologi sendiri itu terdiri dari 3 materi uji, ada untuk mengetahui IQ siswa, kemudian untuk mengetahui learning style atau gaya belajar, yang ketiga yaitu untuk mengetahui multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari siswa. Kemudian kita padukan dengan yang namanya akademik. Jadi ada tes potensi akademik. Nanti secara detail, secara terperinci akan dijelaskan oleh narasumber kami yang pada pagi hari sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau merupakan founder sekaligus CEO dari EduBrain. Beliau adalah Bapak Rudianto. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini kita akan mulai. Untuk Bapak Rudianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersilaturahmi kembali Bapak Ibu setelah beberapa waktu lalu kita dengan materi asesmen nasional, kemudian dengan materi ujian tulis berbasis komputer. Maka di pertemuan yang ketiga ini, alhamdulillah kita kembali di program pemetaan peserta didik baru. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah yang lainnya, serta Bapak Ibu Guru, terutama Guru BK, yang sudah hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan kami dari EduBrain untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tes psikologi peminatan yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Kemudian hari ini juga beberapa kabupaten kota sedang tes psikologi. Minggu kemarin malah SMA Negeri Sekota Padang itu ada 5.000-an, 6.000-an peserta yang tes psikologi peminatan. Kemudian nanti juga SMA di Provinsi Bangka Belitung yang juga dalam minggu ini akan melaksanakan tes peminatan ini. Dari ribuan sekolah yang ikut tes pemetaan peminatan ini, alhamdulillah ada respon positif yang mungkin jadi kolaborasi dari EduBrain dengan satuan pendidikan di Indonesia untuk lebih awal mendampingi peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, di era pandemi seperti ini, kami juga ikut prihatin yang sebelumnya MPLS dilaksanakan meriah, dilaksanakan di sekolah, tapi dengan kondisi seperti ini hampir 100% sekolah-sekolah di Indonesia belum bisa melaksanakan dengan normal. Bapak Ibu, izinkan kami share info terkait dengan kegiatan tes psikologi peminatan ataupun yang akan nanti berlangsung dalam 1 minggu ke depan, karena nanti ada beberapa sekolah yang pelaksanaannya lebih diundur pelaksanaannya karena memang proses penerimaan peserta didik barunya itu
tidak serentak. Jadi ada yang 2 sampai 3 gelombang, malah sampai bulan Agustus itu masih ada sekolah-sekolah swasta yang menerima penerimaan peserta didik. Makanya dalam kesempatan ini ada beberapa hal penting yang akan kami diskusikan Bapak Ibu agar assessment report yang kita sajikan di dashboard sistem sekolah Bapak Ibu itu selaras, kemudian sama-sama kita pahami. Jadi contoh sederhana misalnya kemarin kami ada dari salah satu proktor peserta tes psikologi peminatan. Kenapa siswa saya ya anak yang nilai IQ-nya rendah tapi kok masuknya IPA gitu. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu jadi diskusi menarik sehingga nanti Bapak Ibu di sekolah itu punya alasan, punya dasar dan data yang kuat pada saat menyampaikan ke orang tua siswa ataupun ke siswa itu sendiri. Tentu pemetaan peminatan peserta didik baru ini adalah satu hal yang sangat penting, sangat krusial Bapak Ibu. Jadi kenapa kami sampaikan ini? Penjurusan peminatan peserta didik di SMA, mau tidak mau ini adalah awal untuk mengantarkan prestasi, mengantarkan masa depan peserta didik kita. Ya contoh konkret misalnya, kalau misalkan siswa salah dalam memilih jurusan misalnya Bapak Ibu, siswa ternyata masuknya IPS, padahal memang potensi minat dari siswa tersebut misalnya pengen banget kuliahnya di kedokteran misalnya. Nah kalau misalkan salah penjurusan seperti itu, otomatis nanti akan berpengaruh besar terhadap masa depan peserta didik kita. Makanya EduBrand kerjasama dengan sekolah-sekolah di Indonesia, kita sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah melakukan pemetaan peminatan ini. Cuma ada beberapa variabel yang kita update, kita tambahkan Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu kita materi ujinya itu sebatas multiple intelligence, learning style, kemudian ada tes akademiknya, maka di tahun ini kita sudah mengupgrade satu variabel yang tidak bisa diabaikan. Jadi ada satu variabel yang berperan sangat besar dalam menentukan pemetaan peminatan, yaitu salah satunya itu dari sisi intelijennya. Makanya tadi Mas Faris sudah sekilas memprolog ya bahwa nanti ada siswa kita juga ada tes IQ. Nanti juga kami akan sampaikan apa yang sudah terjadi oleh siswa kita yang kemarin-kemarin sudah ikut tes Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan awal kami sampaikan bahwa EduBrand yang alhamdulillah sudah hadir memulai dari beberapa layanan dasar mulai dari asesmen nasional. Ini kami juga sebagai informasi awal Bapak Ibu, kami di akhir Juli kemudian di Agustus itu kita menyelenggarakan simulasi tryout asesmen nasional berbasis komputer. Jadi sekolah Bapak Ibu kemarin yang kelas 12 sekarang itu sudah ikut tes. Tapi karena perubahan regulasi dari pemerintah dirubah jadi kelas 11. Otomatis anak-anak yang tahun pelajaran ini naik kelas 11, insya Allah nanti kita akan ada tryout ANBK dengan beberapa fitur update soal-soal terbaru, kemudian beberapa muatan-muatan baru yang kami update dari informasi-informasi terbaru. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan legalitas kami EduBrand di PT Edu Inovasi Indonesia. Salah satu legalitas perizinan kami, salah satunya itu adalah layanan psikologi. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan dari salah satu mitra kami di Jakarta terkait legalitas apakah PT Edu Inovasi Indonesia ini memang secara perizinan juga ada untuk terkait psikologi. Nah ini kami sampaikan Bapak Ibu, di perizinan kami salah satu poin beberapa layanan itu adalah terkait layanan psikologi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan sekilas oleh Mas Faris bahwa materi uji tes peminatan ini ada 4 materi yang kami ujikan. Jadi ada intelligent question test, ada learning style, kemudian ada multiple intelligence test, kemudian ada academic potential test. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang atas, jadi kami bagi 2 tahap nanti. Jadi ada tahap 1, tahap 2. Makanya siswa kita ngerjain tesnya itu ada tahap 1 durasinya 124 menit, kemudian tahap 2 durasinya 56 menit.
Jadi secara kontinu, secara berkelanjutan siswa kita mengerjakan tes ini selama 180 menit, jadi 3 jam. Nah, nanti seperti yang sudah jalan, Bapak Ibu ada yang memberikan jeda antara tahap 1 dengan tahap ini. Jadi nanti kondisional. Nah, di tahap 1 ada 3 materi yang diujikan, yaitu yang pertama Intelligent Quotient Test. Jadi Intelligent Quotient Test ini adalah tes IQ, Bapak Ibu. Jadi tes IQ ini sebenarnya satu hal yang sangat penting. Jadi tes IQ ini adalah salah satu tes untuk mengukur tingkat intelijensi atau kecerdasan seseorang secara umum. Jadi kalau kita pengen tahu tingkat intelijensi putra-putri kita, peserta didik kita, salah satunya itu adalah dengan tes IQ ini. Nah, nanti di tes IQ ini akan kami ujikan 12 submateri, Bapak Ibu. Jadi sangat lengkap. Nanti dari 12 submateri di tes IQ ini itu akan memetakan secara detail di asesmennya bahwa kecerdasan intelijensi didik kita itu berapa, di interval angka berapa, kemudian dengan deskripsi terkait dengan hasil tes IQ-nya itu. Kemudian yang kedua, kami ujikan learning style test, tes gaya belajar. Jadi kalau sekilas Bapak Ibu, gaya belajar ini adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh peserta didik dalam menangkap stimulus, dalam menangkap informasi, dalam proses belajar, cara mengingat, berpikir, memecahkan masalah. Jadi ada satu pola mendasar yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini yang dinamakan dengan learning style. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara peminatan, kenapa sih harus ada learning style ini misalnya? Nah, learning style ini bisa dimanfaatkan untuk pemetaan kelas. Jadi Bapak Ibu kan sudah membagi IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2 misalnya. Nah, selain pemetaan berdasarkan peminatan, berdasarkan jurusan IPA, IPS, bahasa itu, juga Bapak Ibu akan sangat bagus kalau misalkan pembagian kelasnya itu sudah memetakan berdasarkan learning style peserta didik kita. Jadi contoh sederhana Bapak Ibu, anak-anak yang gaya belajar visual, Bapak Ibu pasti sangat yakin bahwa gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan. Jadi berarti siswa yang visual itu senang sekali itu kalau Bapak Ibu guru di kelas itu mengajar dengan ala visual. Makanya kami sering diskusi dengan Bapak Ibu Wakil Kurikulum. Kalau pembagian kelas sudah mulai memetakan tidak hanya dari peminatan, dari jurusan, tidak hanya dari nilai akademiknya, tapi juga melihat dari sisi gaya belajar, maka ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi ada percepatan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas yang pembagiannya itu sudah dikelompokkan berdasarkan learning style-nya ini. Jadi contoh sederhana, kalau misalkan IPA 1 itu dominan anak-anak yang punya gaya belajar visual misalnya, maka tentu guru-guru kita yang mengajar kelas IPA 1 misalnya, yang di dalamnya itu dominan peserta didik kita yang gaya belajarnya visual, maka cara ngajarnya itu dengan cara apa? Dengan cara visual. Jadi stylenya itu adalah style visual. Misalnya apa? Misalnya guru kita mengajar dengan apa? Dengan materi-materi visual, dengan gambar, dengan diagram misalnya, kemudian video-video pembelajaran misalnya. Kemudian menggunakan peta untuk menandai hal-hal penting. Jadi misalnya bikin coretan-coretan, rumusan-rumusan misalnya itu ditandai-tandai dengan beberapa tanda-tanda penting sehingga siswa yang visual itu lebih mudah dan tertarik belajarnya. Kemudian anak-anak yang visual ini kan suka sekali untuk berilustrasi. Jadi kalau membaca itu membaca buku ilustrasi. Kemudian sukanya itu belajar di ruangan yang multimedia. Jadi ada komputernya, ada videonya misalnya. Sehingga dari pihak sekolah pun itu bisa men-setting. Kelas IPA 1 ini karena visual, maka kelasnya itu disetting ala visual. Nah, anak-anak dengan dominan visual di kelas IPA 1 misalnya, itu akan lebih cepat Bapak Ibu untuk menguasai pembelajaran. Karena siswanya senang belajarnya. Semua guru sudah tahu kalau saya mau masuk kelas IPA 1, saya ngajarnya harus visual.
Jadi kalau ngajar visual itu ya Bapak Ibu ya, tulisan harus rapi. Jadi kalau spidolnya itu diwarna-warnai, misalnya bawa 3 warna spidol misalnya. Kemudian tulisan jangan naik turun, rapi. Jadi anak-anak yang visual itu ya melihatnya itu yang pengennya yang seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh sederhana mengimplementasikan learning style test ini di pemetaan kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini Bapak Ibu ini adalah 8 kecerdasan majemuk. Jadi teori multiple intelligence ini dicetuskan oleh Howard Gardner. Ini psikolog dari Harvard, di mana di multiple intelligence test ini akan diujikan 8 kecerdasan majemuk. Jadi 8 kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan ganda yang merupakan salah satu keunggulan dari peserta didik kita. Jadi nanti sangat kelihatan anak-anak yang kecenderungannya jurusan IPA misalnya, maka logika matematikanya tentu lebih bagus misalnya. Nah nanti secara teoritis itu di regulasi scoring kita itu sudah kita atur Bapak Ibu. Jadi misalnya IQ anak IPA yang dipilih apa saja, kemudian multiple intelligence anak-anak yang IPA yang di bagian apa saja, IPS bagian apa saja, bahasa bagian apa saja. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah academic potential test. Jadi kita sering mengenal ini dengan tes potensi akademik. Jadi mendeteksi kemampuan akademiknya itu kita dari apa? Dari tes TPA-nya. Academic potential test ini nanti yang diujikan ada 4 submateri Bapak Ibu. Jadi ada 4 submateri, verbal, kemudian ada numerik, kemudian ada logika, kemudian ada spasial. Jadi ada tes bahasa ya, kata-kata, kalimat, kemudian numerik, ada tes angka, kemudian ada logika, kemudian ada tes spasial, tes gambar. Nah ini yang kita terapkan, yang kami sampaikan hari ini agar kalau ada pertanyaan kenapa sih peserta didik ada yang IQ rendah tapi masuk IPA. Nah ini yang mungkin mulai pelan-pelan harus kita mulai kita pahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan berarti anak yang IPA IQ-nya selalu tinggi atau sebaliknya anak yang IQ-nya misalkan tinggi apakah tidak boleh masuk IPS? Nah ini yang mungkin harus mulai pelan-pelan kita reduksi prinsip-prinsip seperti itu. Jadi kalau dulu ya beberapa puluh tahun yang lalu anak-anak IPA itu anak-anak yang paling pinter. Jadi IQ yang paling tinggi itu ditumpuknya itu di kelas IPA gitu. Jadi akhirnya apa? Kebagian anak-anak yang jurusan IPS ini kebagian yang tingkat kemampuannya lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Nah tapi di era modern seperti ini di era terbaru bahwa penjurusan peminatan itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang pintar juga ada di IPS, ada di bahasa, anak-anak yang pintar juga ada di IPA. Jadi sesuai dengan hasil yang diujikan kemudian minat dari siswa. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, nanti saya akan tunjukkan secara langsung seperti apa sih kemarin yang terjadi pada saat pelaksanaan, kemudian dari aspek wakil kurikulum dan teman-teman BK itu bisa melihat dari sisi mananya dalam proses pembagian. Jadi nanti ini penting kami sampaikan agar kalau misalkan ada pertanyaan dari orang tua, kemudian nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan proktor dan teknisi, Bapak Ibu wakil kurikulum maupun Bapak Ibu BK nanti bisa menjelaskan bahwa sistem penilaiannya seperti ini. Nah, jadi contoh konkret kemarin saya ditanya, Mas ini kenapa sih anak kami yang IQ-nya rendah malah masuk IPA? Nah, akhirnya kita sampaikan bahwa tidak hanya dilihat IQ-nya, makanya tes kita tidak hanya tes IQ. Nah berikutnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan terkait dengan dashboard system. Jadi nanti di dashboard sistem yang sudah kita share ke teman-teman proktor dan teknisi Bapak Ibu ya. Jadi kita di psikologi.edubrand.id ya. Ini alamat dashboard sekolahnya Bapak Ibu. Jadi alamat dashboard sekolah pada saat mau lihat hasil, mau lihat asesmennya itu harus loginnya dari sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan
Bapak Ibu kurikulum maupun BK belum dapat, nanti bisa minta ke proktor teknisi yang sudah kita share akunnya ini Bapak Ibu. Nah, username dan passwordnya ini nanti dimasukin ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba, saya mohon izin Bapak Ibu untuk menggunakan salah satu akun, tapi nanti saya akan tunjukkan sekilas saja. Saya mohon izin untuk menunjukkan salah satu akun real yang kemarin sudah ikut tes psikologi hari Minggu yang lalu. Jadi hasilnya sekarang kita buat real time Bapak Ibu. Jadi selesai siswa ujian itu sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat hasilnya. Jadi tidak harus nunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi mulai hari Senin ini itu kita sudah berlakukan sistemnya itu adalah sistem real time. Nah, setelah dimasukkan username dan password Bapak Ibu ya, klik masuk, maka akan masuk ke dashboard sistem sekolah. Seperti ini. Ini saya izin menggunakan salah satu akun real. Jadi di dashboard pertama ini jumlah siswa total, kemudian ini siswa yang sudah ikut. Artinya untuk IQ ini itu masih ada siswa yang belum ikut. Learning style masih ada, multiple intelligence ada, academic potensialnya masih ada. Jadi masih ada siswa yang susulan. Makanya kita mulai minggu ini itu ada beberapa sekolah itu sudah mulai minta agenda susulan. Agar apa? Agar 100% siswa itu sudah keluar hasilnya. Nah, di mana untuk melihat menu asesmennya, laporan kegiatan tes psikologi peminatan ini, Bapak Ibu nanti tinggal klik di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada menu assessment report. Jadi sebelah kiri saya klik, ada menu assessment report ya. Kemudian paling bawah itu ada psikologi peminatan. Bapak Ibu klik ini. Nanti Mas Paris mohon izin nanti di-share Juknis untuk asesmen ini Mas ya di kolom chat nanti mohon kolom di-share. chat saya lampirkan. Ya, siap. Jadi nanti di Juknisnya sudah kami cantumkan juga Bapak Ibu. Cuma kali ini kita jelaskan secara langsung agar kita sama-sama satu pemahaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyiapkan 2 jenis asesmen. Jadi kami menyiapkan 2 jenis asesmen. Yang pertama itu adalah tes result. Laporan akhir peminatan peserta didik tanpa kuota peminatan. Jadi real hasil tes. Nah, ini saya jelaskan kembali. Yang kalau Bapak Ibu klik tes result, maka ini adalah hasil realnya tanpa ada pembagian kuota. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat hasil realnya, maka menggunakan apa? Dengan klik tes result. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ingin memetakan berapa IPA, berapa IPS, berapa bahasa misalnya, maka klik placement. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada placement, ada tes result. Dan tes result saya ulangi tanpa kuota, kemudian placement itu menggunakan kuota. Sekolah ini laki-lakinya ada 47,9%, kemudian perempuannya 52,51%. Jadi Bapak Ibu ini misalnya saya contohkan untuk melihat real hasil tes tanpa kuota. Jadi klik apa? Klik tes result. Saya klik, maka akan masuk hasilnya seperti ini. Nanti laporan dan rekapitulasi ini Bapak Ibu bisa download ya. Jadi bisa dilihat di preview, kemudian bisa di-download. Di laporan apa saja menunya? Di laporan ini itu menunya itu ada menu assessment result hasil per siswa. Jadi assessment result ini adalah hasil analisis per siswa. Kemudian ada sertifikat. Jadi nanti kiri kanan ini bisa Bapak Ibu download ya, print. Karena di tes psikologi peminatan kita sama seperti di tryout kita yang lain, laporan kita siapkan di dashboard system. Jadi tidak dalam bentuk laporan printout. Jadi ini adalah hasil asesmen berdasarkan apa? Berdasarkan hasil real siswa. Jadi tanpa ada kuota peminatan. Nah, biasanya kalau SMA di Kota Padang itu tahun-tahun sebelumnya itu tanpa kuota. Jadi sekolah mendapatkan hasil real tanpa kuota, nanti biasanya sekolah olah kembali. Jadi tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Saya coba di menu assessment result ini. Jadi kalau klik preview Bapak Ibu, jadi misalnya saya pengen lihat siswa ini misalnya, Pak Tony misalnya, maka klik preview. Jadi kalau klik preview berarti hanya lihat di web. Tapi kalau klik print berarti Bapak Ibu download atau print.
Jadi mau download dalam bentuk PDF atau print menunya itu, maka diklik print. Jadi misalnya kita preview atas nama Pak Tony, Bapak Ibu ya. Klik preview. Nah, ini hasilnya. Inilah hasil real. Jadi tanpa pembagian kuota Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, yang ini tanpa pembagian kuota. Jadi ini adalah hasil realnya. Jadi mulai dari nama, NSN, sekolah asal. Ini hasil tes IQ-nya. Jadi kalau kita lihat, siswa atas nama Pak Tony ini skor IQ-nya itu 112. Jadi kalau 112 berarti berada di interval mana? Berada di sini 109, 124. Berarti di atas rata-rata. Inilah hasil tes IQ-nya. Jadi nanti ada 4 kategori hasil tes IQ berdasarkan interval nilai skor IQ diperoleh. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil tes IQ-nya, skor IQ-nya, berikutnya itu ada kecenderungan aspek psikologis berdasarkan kemampuan intelektual, Bapak Ibu. Ini pelan-pelan saya jelaskan. Jadi contohnya seperti ini. Siswa atas nama Pak Tony ini, intelijensi umumnya, jadi dari hasil tes IQ-nya, intelijensi umumnya itu ini ada kategorinya Bapak Ibu ya, ada keterangannya ya. Kalau KS berarti kurang sekali, K ini kurang, S sedang, B baik, BS baik sekali. Berarti apa? Intelijensi umumnya sedang. Logika berpikirnya itu kurang. Kemampuan analisa dan sintesanya itu baik ya. Kemudian kemampuan numeriknya baik, kemudian penalaran verbalnya itu berada di interval sedang. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini Bapak Ibu, ada kiri kanan, ada kecenderungan skor rendah, ada kecenderungan skor tinggi. Jadi kalau kita lihat siswa ini logika berpikirnya itu kurang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, kalau berada di 4, 5, maka tentu kecenderungannya itu lebih tinggi ya. Tapi kalau di 1, 2 berarti rendah. Nah, sehingga cara membacanya seperti apa? Logika berpikir siswa ini kurang. Berarti apa? Lihat gambaran skornya rendah. Proses berpikirnya kurang teratur dan tidak mengikuti pola dan aturan tertentu. Itu cara membacanya. Kemudian kemampuan analisa dan sintesa itu baik. Gambaran skornya itu ke apa? Kecenderungannya ke skor tinggi, ke 4 dan 5. Berarti apa ini yang dibaca? Mampu mengolah, menguraikan sekaligus menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. Begitu juga kemampuan abstrak, kemampuan numerik, penalaran verbal. Ini digunakan pada saat kapan? Pada saat penentuan rekomendasi peminatan, ada prosentase terkait dengan kecenderungan skor rendah maupun skor tinggi ini Bapak Ibu. Jadi psikolog kami yang juga di Zoom meeting hari ini juga hadir, ada psikolog kita yang meng-create beberapa regulasi rekomendasi peminatan berdasarkan aspek psikologi. Kemudian di bawahnya itu ini deskripsinya. Jadi kemampuan intelektualnya, ini IQ-nya di atas rata-rata. Kemudian kelebihannya apa? Misalnya ini sudah dituliskan Bapak Ibu. Jadi tinggal disampaikan, dibaca kalau misalkan ada konsultasi individual orang tua maupun peserta didik nanti. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa saja itu sudah dituliskan Bapak Ibu. Ini apa sebenarnya? Jadi ada mendeteksi, tidak hanya mendeteksi skor IQ-nya Bapak Ibu, tapi kita mendeteksi apa kelemahannya, apa kelebihannya. Kemudian solusinya apa. Yang terpenting itu. Jadi jangan sampai hanya mendeteksi tapi tanpa ada solusi. Jadi seperti ini dengan hasil pemetaan kemampuan intelektualnya seperti ini, maka kelebihan kekurangannya ada dituliskan di asesmen report per siswa ini Bapak Ibu. Nah ini sangat penting. Mungkin peran BK ini akan lebih banyak membantu ya pada saat data ini digunakan untuk berikutnya. Jadi tidak hanya untuk pemetaan peminatan. Data ini, data psikologi ini, data akademik ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain untuk kedepannya. Kemudian, learning style gaya belajar. Siswa ini, kita lihat skor visualnya lebih dominan. Jadi siswa ini lebih dominan visualnya dibandingkan auditori maupun kinestetik. Nah juga sama dideteksi di mana yang paling dominan, kemudian karakternya seperti apa. Jadi karakter anak yang visual itu seperti ini. Rapi dan teratur, kalau bicara cepat, misalnya, dan lain-lain.
Kemudian ada saran strategi belajar. Anak ini visual, maka sarannya itu belajarnya seperti apa? Buatlah peta konsep pelajaran misalnya. Kemudian menggunakan simbol, warna, kata, gambar yang mencolok. Ini sebenarnya saran strategi sehingga teman-teman BK lebih enak pada saat ada konsultasi individual siswa. Jadi kita bisa secara real berdasarkan tes IQ, ini saran strategi belajarnya. Kemudian berikutnya itu adalah multiple intelligence test. Jadi di multiple intelligence test Bapak Ibu ini ada grafiknya kecenderungan dari 8 kecerdasan majemuk. Jadi siswa ini multiple intelligence yang paling dominannya itu di logika matematika, interpersonal, intrapersonal, naturalis misalnya. Kemudian ini karakternya, kemudian pola pengembangan potensi kecerdasannya juga sudah ada. Jadi sekali lagi semua yang kita buat ini mulai dari IQ, learning style, kemudian multiple intelligence, mendeteksi skor ataupun dominansi siswa itu ke arah mana, kemudian ada kelemahan dan kelebihannya, kemudian ada solusi untuk meningkatkan prestasi siswanya. Dan yang terakhir itu adalah academic potential test. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada verbal, ada numerik, ada logika, ada spasial Bapak Ibu. Jadi ini nilainya sudah ada, termasuk peringkatnya juga sudah kami tuliskan. Ini siswa ini misalnya peringkat 175 dari 339. Dan yang terakhir itu rekomendasi peminatan. Ini sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu, kita tadi di awal mengklik itu adalah result test. Jadi hasil bukan berdasarkan kuota. Jadi benar-benar real dari hasil tes, siswa disampaikan apa sih rekomendasi 1 maupun rekomendasi 2-nya. Jadi seperti ini aspek psikologinya Bapak Ibu ini sudah ada kecenderungan masing-masing dan skornya, ini grafiknya. Kemudian untuk intelligent question test-nya, IPA skornya ini, IPS skornya ini, bahasa skornya ini Bapak Ibu. Kemudian dari multiple intelligence-nya juga ada skor, ada grafik, ada nilai masing-masing subtesnya. Kemudian yang terakhir dari aspek akademi juga ada nilai grafik dan skor setiap jurusan. Terakhir direkomendasikan pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi sesuai saran masukan dari Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, rekomendasi diminta 2 rekomendasinya. Sehingga nanti sekolah lebih mudah pada saat misalkan harus ada merubah, memindahkan jurusan siswa. Jadi ada rekomendasi 1, ada rekomendasi 2 Bapak Ibu. Nah sekali lagi ini adalah apa? Ini berdasarkan result test. Hasil dari apa? Dari real hasil siswa tanpa kuota peminatan. Nah kalau Bapak Ibu nanti di sekolah kebijakannya itu tanpa kuota peminatan, jadi aspek tes psikologi peminatan ini hanya diambil berdasarkan real hasil tes, Bapak Ibu tinggal bisa di-print sertifikatnya. Jadi nanti tinggal di-print sertifikatnya berdasarkan apa? Hasil siswa. Jadi sudah ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa download atau tinggal cetak masing-masing ya. Kemudian menu yang kedua rekapitulasi. Di rekapitulasi kami siapkan ada 5 sub menu ya Bapak Ibu ya. Ada rekap IQ, ada rekap learning style, ada rekap multiple intelligence, ada rekap TPA, kemudian ada rekap rekomendasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat IQ-nya. Jadi pengen lihat IQ secara keseluruhan, ini sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi ini bisa di-download, bisa di-print. Jadi ini rekapnya. Kemudian ini rekap learning style-nya juga disiapkan secara lengkap, sudah ada semua. Ini rekap multiple intelligence-nya, kemudian ini rekap TPA-nya, dan yang terakhir rekomendasinya. Jadi Bapak Ibu bisa preview, ada mau simpan dalam bentuk PDF, mau langsung di-print atau di-download dalam bentuk Excel, Bapak Ibu tinggal klik ini ya. Jadi sudah ada rekomendasi 1 dan rekomendasi 2. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan hasil tes tanpa kuota peminatan. Nah, sekarang yang kedua. Misalkan sekolah Bapak Ibu itu memetakan mau langsung dibagi berapa IPA, berapa IPS, berapa bahasa misalnya. Maka apa yang dilakukan? Maka pilihlah pilihan yang kedua. Jadi klik lagi asesmen, jadi saya ulangi, klik lagi asesmen, klik lagi psikologi peminatan, kemudian klik placement. Yang kedua ini Bapak Ibu. Jadi placement ini laporan akhir peminatan peserta didik
berdasarkan acuan kuota masing-masing jurusan peminatan. Jadi ini sekolah yang menentukan. Jadi klik placement. Jadi kalau menggunakan kuota, Bapak Ibu diminta mengisi data. IPA-nya berapa, IPS-nya berapa, bahasanya berapa. Nah, Bapak Ibu, ini saya sekalian jelaskan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam mengisi kuota ini tidak tepat angkanya, jadi misalnya saya tulis ya IPA-nya 150, kemudian IPS-nya 150, kemudian bahasanya 50 misalnya. Ini ya tentu ini nggak pas ya. Jadi agar hasilnya tepat, maka Bapak Ibu harus tepat sesuai dengan jumlah siswanya. Jadi jangan sampai siswanya 339 yang diinput kuotanya 350. Jadi Bapak Ibu bisa buat misalnya IPA-nya 200 misalnya, kemudian IPS-nya 150 misalnya, atau kalau misalkan ternyata di sekolah Bapak Ibu nggak ada bahasa, ya langsung aja berarti ini misalkan 250 berarti sisanya berapa? Sisanya berapa Bapak Ibu? 50 berarti 89. Nah, kalau sudah benar Bapak Ibu yang bahasanya diisi 0 sehingga menu OK-nya bisa diklik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, harus tepat. Kalau tidak tepat, maka akan muncul tulisan seperti ini. Siswanya 339, diinput 340. Jadi harus tepat. Jadi berarti 89. Nah, kalau sudah tepat, tinggal diisi, bahasanya diisi dengan 0, baru diklik OK. Saya ulangi. Bapak Ibu, kalau asesmennya mau ngambil berdasarkan kuota, berarti yang diklik itu adalah placement. Setelah itu klik OK. Maka menu laporan maupun rekapitulasi ini itu sudah berdasarkan kuota Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di rekomendasinya itu sudah berubah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang tadi kan tidak urut IPA IPS-nya karena berdasarkan real. Kalau sudah ini sudah berdasarkan kuota. Tadi kita IPA-nya kan kita buat 300, maka siswa terakhirnya itu IPA Bapak Ibu. Nah, jadi secara otomatis sistem sudah meranking membagi berdasarkan skor dari nilai masing-masing jurusan Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sama seperti yang result test, cuma bedanya kalau Bapak Ibu menggunakan kuota, maka menginput kuota, kemudian tentu sertifikat yang di print itu adalah sertifikat yang berdasarkan kuota. Karena bisa jadi berubah, bisa jadi hasil tes siswa IPA, tapi ternyata tidak masuk di kuotanya. Bisa jadi siswa itu pindah ke IPS atau pindah ke bahasa. Makanya ini penting Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nge-share sertifikat ke siswa atau ke orang tua berdasarkan real hasil tes, sedangkan Bapak Ibu itu menggunakan acuan pemetaan berdasarkan kuota, nanti diprotes. Biar tepat hasilnya, kalau menggunakan kuota, maka asesmen result maupun sertifikat yang dibagikan ke orang tua siswa ataupun siswa adalah berdasarkan apa? Berdasarkan kuota. Tapi kalau tidak berdasarkan kuota berarti pilih yang result test. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi agar sinkron ya hasilnya, agar sesuai dengan hasil pemetaan kita berdasarkan kuota dengan yang dibagikan ke orang tua. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas seperti itu Bapak Ibu proses pemetaan peminatan kita. Jadi ini untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ada yang protes ya Bapak Ibu ya, anak saya IQ-nya tinggi banget kok masuknya IPS misalnya, atau anak saya nilai IQ-nya rendah kok dimasukin IPA. Ya bisa jadi dari potensi yang lain dia bagus Bapak Ibu, sehingga kecenderungan untuk masuk ke IPA dia lebih dominan. Sekali lagi, pemetaan akhir peminatan ini berdasarkan apa? Berdasarkan skor akhir dari apa? Dari tes psikologi, kemudian dari tes akademik. Berapa persentase yang kami buat by system sudah kita setting Bapak Ibu, psikologi menentukan 60%, kemudian akademik menentukan 40%. Jadi dari aspek tes IQ, kemudian tes multiple intelligence 60%, kemudian 40%-nya dari tes potensi akademik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas seperti itu. Setelah ini mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, silakan biar bisa kita tanggapi.
Mohon ini bisa dimanfaatkan dengan baik, karena sekali lagi kerjasama kemitraan EduBrand dengan sekolah-sekolah di Indonesia tidak hanya sekedar tes, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar tryout misalnya kalau di UNBK itu, tapi memang kita pengen kemitraan yang saling membangun, bisa memberikan masukan-masukan serta dijadikan salah satu program peningkatan mutu di sekolah masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan setelah ini, dan kami juga nanti silakan dihubungi Bapak Ibu ya kalau misalkan ada beberapa hal, poin-poin yang perlu ditanyakan terkait hasil dari sekolah Bapak Ibu, karena tentu hasil setiap sekolah berbeda-beda. Mungkin seperti itu, Mas Liparis. Mungkin setelah ini sesi ini dibuka sesi tanya jawab ya, sehingga teman-teman kalau misalkan ada yang masih bingung, yang belum pas yang telah saya sampaikan, nanti bisa berdiskusi di sini. Begitu Bapak Ibu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Faris. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Bapak Ibu kita buka sesi diskusi atau ada yang ingin bertanya. Kami buka, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa langsung disampaikan dengan membuka mikrofonnya. Silahkan. Ibu Imelda mungkin? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Sensei dari SMA Negeri 5 Padang. Ini Pak, mungkin saya tadi agak telat juga masuknya, tidak semua yang disampaikan Pak Rudi tadi terdengar sama saya karena juga ada Zoom di ruang lain. Jadi begini Pak, terima kasih kesempatannya. Kan di KTSP kami ada tuh pembagian untuk peminatan ini kan berdasarkan nilai rapor, juga berdasarkan dari tes pemetaan dari EduBrand juga, seperti itu ya Pak ya. Dan ada juga rekomendasi dari SMP, dan kebanyakan rekomendasi SMP itu ada yang sama, ada yang tidak, yang dengan hasil tes dan rapor kita, seperti itu Pak. Jadi kami mau konfirmasi kembali apakah ini sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi atau belum. Jadi saya mau perjelas, karena tahun lalu hasil sertifikat itu kan agak lama keluarnya nih Pak. Hasil tes kita ini ketika kami sudah mulai PBM kan baru selesainya 1 minggu lagi atau berapa. Jadi kami mohon kepastian tanggal berapa hasil tes ini keluarnya. Terus untuk hasil tes dari EduBrand ini kan kita lihat ini apakah keakuratannya, karena kan anak-anak kita di daring nih Pak, apakah benar-benar dia yang mengisi atau bagaimana hasil tesnya itu, apakah nantinya tidak akan jauh berbeda itu dengan penilaian kami dengan rapornya nanti, seperti itu Pak. Jadi mohon penjelasannya, karena gini, kami lihat ada yang sampai 2 jam, apakah memang dia yang mengerjakan sendiri atau ada bantuan atau apakah itu keakuratannya ada. Nanti benar-benar kepastian kita untuk meletakkan dia di IPA ataupun IPS memang sudah akurat. Jadi mohon penjelasannya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, Mas Faris izin saya langsung tanggapi. Terima kasih Bu Dewi dari SMA 5 Kota Padang. Ada beberapa hal yang menjadi diskusi menarik kita ya Bu Dewi ya. Yang pertama terkait dengan pola yang dilakukan, yang ditetapkan oleh MKKS Kota Padang. Jadi di Kota Padang ini seperti yang saya sampaikan tadi, hasil tes psikologi dari pihak luar itu yang memang tes peminatan dari pihak luar itu yang memang tidak 100% digunakan. Jadi di Kota Padang ini SMA-nya itu menggunakan variabel-variabel yang lain. Jadi sekali lagi diuntungkan ya Bu Dewi ya, yang kalau yang ini kan kita real time Bu Dewi, jadi hasilnya sudah bisa diakses, siswa hari ini tes, hari ini sudah bisa
bisa dicek hasilnya gitu. Sehingga kalau yang beberapa tahun yang lalu kan ya kita memang hampir jeda 1 minggu itu baru keluar hasil diolah oleh tim. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Dewi, bahwa tentu saya sangat sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara teoritis pemetaan peminatan yang sesungguhnya sesuai dari juknis peminatan. Jadi kalau berdasarkan aturan yang sesungguhnya, peminatan peserta didik itu ya memang banyak variabel Bapak Ibu. Jadi ada dari sisi psikologinya, kemudian ada dari sisi akademiknya, kemudian harus ada rekomendasi dari guru BK SMP-nya misalnya, kemudian ada nilai rapot di SMP-nya, kemudian ada minat siswa secara personal, itu pengen IPA, IPS atau bahasa, itu memang variabel-variabel itu sangat bagus kalau digunakan Bu Dewi. Jadi saya sangat sepakat dengan SMA Kota Padang dari hasil akhir dari peminatan tes peminatan di EduBrand ini itu digunakan sebagai variabel pendukung Bu Dewi. Jadi artinya dari rekomendasi berdasarkan nilai raport, nanti kan sekolah menentukan persentase nilai raport berapa persen, dari tes psikologi peminatan EduBrand berapa persen, kemudian dari rekomendasi guru BK SMP-nya berapa persen. Nah nanti diolah sehingga nanti kecenderungan paling akhir yang akan diambil oleh Bapak Ibu keputusannya itu memang kami serahkan ke wilayah masing-masing. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di SMA Kota Padang, di mana mengolah kembali hasil tes digabung dengan variabel-variabel yang lain. Tentu ini akan jadi lebih bagus hasilnya. Kemudian pertanyaan kedua, seakurat apakah hasil tes ini ya Bu Dewi? Kemarin lihat ada siswa 2 jam kok udah selesai gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah satu hal yang sangat tidak ideal memang kalau kita bicara tidak ideal. Tapi memang mau tidak mau ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi di era pandemi seperti ini, Kota Padang misalkan di beberapa kabupaten kota atau bisa jadi seprovinsi ya di Sumatera Barat itu kan sudah keluar surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa proses tidak boleh ada tes yang dilakukan di sekolah. Nah, sebenarnya kemarin bisa jadi perencanaan kita dengan MKKSID tesnya itu di sekolah Bapak Ibu. Sehingga kalau di sekolah kan bisa diawasi. Bisa dilihat apakah benar siswa tersebut yang mengerjakan, durasinya juga sudah bisa diatur. Gitu. Nah ini satu hal yang kurang ideal, namun bisa jadi ini solusi konkret pada saat di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara validitasnya secara sistem valid Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan yang ngerjakan orang lain, ini yang kami tidak bisa mendeteksi sampai ke sini. By sistem karena di pelaksanaan kegiatan tes ini kami serahkan ke proktor dan teknisi masing-masing sekolah. Jadi teknisnya gimana untuk mengawasi siswa, controlling siswa ngerjain tes di rumah itu seperti apa, memang kami serahkan sepenuhnya ke pihak sekolah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini yang harus kita maklumi bersama, namun ini bisa dijadikan satu acuan bersama bagi teman-teman BK atau wakil kurikulum, ini bisa digabungkan ya, diolah kembali seperti di Kota Padang itu digabungkan dengan variabel-variabel yang lain. Ya mudah-mudahan pandemi berakhir sehingga tahun depan kita tesnya bisa di sekolah, Bu. Jadi kalau tesnya di sekolah kan lebih valid pasti karena diawasi langsung, dilihat langsung oleh pengawas-pengawas di sekolah. Kalau di rumah kan kita nggak bisa ngawasi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kelemahan ini sebenarnya baik sistem kita itu kita sudah menyiapkan bisa pelaksanaan semi online, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop dan sebagainya Bapak Ibu. Sekali lagi terkait hal itu kami serahkan ke sekolah masing-masing. Seperti itu Mas Faris, saya kembalikan ke Mas Faris. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Seperti itu Pak. Seperti itu Ibu Imelda, semoga bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Bisa melalui. Silakan Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Rudi. Ya, siap. Izin bertanya untuk masuk ke akun EduBrand bagaimana Pak? Oke, baik dari Bu Rani Mardika ya Bu ya. Bu,
kolom chatnya juga sudah Mas Faris bagikan Junisnya, Bu. Di Junis itu sudah sangat detail masuknya ke alamat webnya yang mana. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di dasar. Tadi juga sudah saya presentasikan ya. Jadi masuk ke psikologi.edubrand.id, kemudian masukkan username dan password yang sudah kami bagikan ke teman-teman proktor maupun teknisi. Jadi nanti akan muncul dashboard sistem yang seperti yang kami presentasikan tadi. Mungkin seperti itu. Ada lagi Mas Faris? Ini kebetulan yang hadir hari ini Silakan Bapak Ibu. Ya, ada dari SMA Negeri 8 Bandung, ada dari Jakarta. Ini ada beberapa wilayah yang hadir, tidak hanya Sumatera Barat. Jadi kalau misalkan ada ada pertanyaan, silahkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita share ya Mas Faris ya. Itu ada yang minta di-share ya untuk materinya. Nanti. Baik, nanti materinya akan kami share Bapak Ibu. Sekali Mungkin lagi, ada Bapak yang Ibu, ingin ditanya? Ya, nanti saya kirim nanti Mas. Silakan. Boleh melalui kolom chat atau boleh langsung disampaikan dengan mengaktifkan mikrofonnya. Oke, ini ada dari SMA 2 Painan. Baik, Pak. Dari SMA Untuk 2 mengolah Painan. hasil tes, ya saya bacakan ya. Izin bertanya, yang melakukan tes dan mengolah hasil tes dari pihak sekolah atau EduBrand. Baik, terima kasih dari SMA 2 Painan, Bapak Ibu. By system, EduBrand sudah menyampaikan di menu assessment report seperti yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu. Jadi dari versi tes IQ, tes learning style, tes multiple intelligence, dan tes potensi sudah otomatis result test atau berdasarkan Baik, koneksi internet Pak Rudi sedang kendala, Bapak Ibu, jadi nanti otomatis. Silakan Mas. Ya, suaranya terputus Pak Rudi. Sudah bisa masuk kembali? Oke, Mas Faris, bisa dijawab Mas, bisa dijawab untuk pertanyaan SMA 2 Painan Mas. Baik, terkait yang melakukan tes dan pengelolaan hasil tes dari pihak sekolah atau EduBrand. Baik Bapak Ibu, untuk terkait hasil atau pengelolaan nilainya itu di sistem kami melalui menu assessment report yang tadi dijelaskan detail oleh Pak Rudi, itu sudah tersedia Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan assessment reportnya dari tes psikologi peminatan ini. Jadi dari rekapnya, hasil per individunya juga bisa dilihat di menu assessment report. Untuk loginnya bisa menggunakan user dan password yang sudah kita bagikan. Jadi sekali lagi di menu assessment report, nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil rekap maupun hasil per individu siswa bisa di-download maupun di print out. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di pihak sekolah tidak perlu mengelola karena sudah kami siapkan assessment report-nya secara lengkap. Seperti itu Bapak atau Ibu dari SMA 2 Painan. Silakan Bapak Ibu atau masih ada pertanyaan?
Kapan ini dari Ibu Nur Hamidah? Kapan hasil tes siswa ini keluar, Pak? Baik, untuk hasil tesnya itu sekarang bisa real time, Bapak Ibu. Jadi setelah siswa mengerjakan di halaman assessment report sudah kita buka. Jadi secara real time setelah anak-anak mengerjakan sudah langsung bisa dilihat hasilnya. Seperti itu, Bu Nur Hamidah. Jadi secara real time bisa dilihat. Ya Pak, izin bertanya Pak. Saya Silakan. kan telat masuknya tadi Pak. Ya. Jadi untuk masuk melihat nilai ini, apakah hasil tes ini, apakah apakah kita guru BK melihat atau dari sekolah yang diberikan apa kata Bapak tadi, password tadi itu. Boleh Ya. ulang lagi Pak, gimana prosedurnya? Saya karena telat tadi. Baik, jadi untuk melihat assessment report itu bisa melihat di halaman admin, di menu assessment report. Untuk masuk di halaman admin menggunakan user dan password yang sudah kita bagikan ke pihak sekolah. Bisa dibuka siapa saja Ibu, bisa dibuka oleh petugas atau bisa dibuka oleh guru BK, yang penting memiliki user dan password sekolah Ibu masing-masing. Seperti itu Ibu. Jadi kalau untuk guru BK menghendaki untuk membuka sendiri, bisa meminta kepada pihak sekolah untuk user dan passwordnya. Seperti itu Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak. Silakan Ibu. Kalau boleh, beri kami, karena saya telat juga tadi itu kan, tolong berikan kami info bagaimana kami menganalisis dan memberitahu ke siswa hasil tes ini per indikatornya gitu Pak. Jadi sehingga kami paham ketika siswa bertanya, kami bisa jelaskan hal ini gitu. Boleh nggak Bapak buka satu lembar hasil tes ini, lalu Bapak jelaskan ke kami hal ini, jadi sehingganya kami jadi paham. Baik Ibu. Jadi secara individu sebenarnya sudah dijelaskan secara detail. Di situ ada penjelasan atau deskripsinya. Tapi ini mungkin Pak Rudi bisa menyampaikan. Pak Rudi masih tersambung? Ya. Suara saya kedengeran, Mas? Masih Pak. Masuk Pak. Minta simulasi satu siswa Bapak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu ya, saya izin share screen lagi. Jadi username ini kalau Bapak Ibu belum dapat, nanti tinggal minta ke proktor dan teknisinya Bu, sudah kita bagikan karena pada pelaksanaan kemarin itu harus ada username dan password ini untuk melaksanakannya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan proktor dan teknisinya. Kemudian setelah dimasukin username password, nanti diklik masuk untuk menuju ke dashboard sekolah masing-masing. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, jadi di menu assessment report, kemudian paling bawah itu ada psikologi peminatan. Hasilnya ada dua, ada tes result. Tes result ini berdasarkan real hasil tes tanpa kuota. Kemudian yang kedua, placement, kalau pakai kuota. Nah, jadi kalau Kota Padang yang mengolah nilai kembali, yang tidak langsung melakukan pemetaan berdasarkan sistem ini, karena digabung dengan variabel nilai rapot dan sebagainya, maka yang dipilih apa? Yang dipilih itu adalah tes result. Jadi klik yang kiri Bu. Jadi klik tes result. Nah inilah hasilnya. Tadi pertanyaan Bu Amida adalah gimana untuk melihat hasil individualnya. Jadi individual siswa nanti tinggal diklik Bu. Jadi misalnya pengen lihat hasil atas nama Pak Tony, maka diklik preview. Ini kalau mau menjelaskan ke siswanya. Nah dari hasil ini bisa secara detail, skor IQ-nya berapa. Jadi misal skor IQ-nya 112. Nah, nanti lihat nilai 112 ini itu masuk interval mana.
Jadi 112 ini kan berada di interval 109 sampai 124. Berarti kemampuan di atas rata-rata. IQ-nya itu di atas rata-rata. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini adalah pemetaan berdasarkan kemampuan intelektual dari tes IQ-nya. Jadi dibagi intelijensi umum, logika berpikir, kemampuan analisa sintesa, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan numerik, dan penalaran verbal. Nah, nanti dilihat Bu, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. KS ini berarti keterangannya di bawah, kurang sekali, K kurang, S sedang, B baik, BS baik sekali. Jadi nanti lihat, siswa ini kalau centangnya itu ke arah 45, berarti yang dilihat itu adalah gambaran skor tinggi sebelah kanan. Tapi kalau misalkan kecenderungannya 1, 2, berarti kecenderungannya di sebelah kiri yang skor rendah. Kalau misalkan di tengah-tengah 3, berarti bisa dilihat kecenderungan berdasarkan skor rendah, bisa dilihat kecenderungan skor tinggi. Artinya apa? Kemampuan siswa itu berada di sedang, di keterangannya itu sedang, artinya rendah dia sudah lewat, tapi juga tinggi dia belum mencapai. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kedua sisi. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat yang kecenderungan paling kiri itu berada di mana? Itu di logika berpikir, yaitu kurang. Berarti apa? Kita jelaskan, proses berpikirnya kurang teratur dan tidak mengikuti pola dan aturan. Yang tinggi yang mana? Yang tinggi ini kan di 4 ya. Jadi ada 2, kemampuan analisa sintesa, kemudian kemampuan numerik. Jadi deskripsinya itu ada di sebelah kirinya Bapak Ibu, sebelah kiri maupun di sebelah kanannya. Kemudian berikutnya ini sudah dituliskan kemampuan intelektualnya siswa tersebut apa, nilainya berapa itu sudah ada, kelebihannya apa, kemudian kekurangan yang perlu ditingkatkan apa itu sudah ada secara detail. Jadi Bapak Ibu di asesmen ini sudah dipandu sebenarnya. Jadi asesmen ini sebenarnya kita setting user itu bisa baca sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak perlu pendampingan seorang psikolog, misalnya tidak perlu pendampingan penjelasan detail dari teman-teman BK misalnya. Tapi user itu bisa membaca. Orang tua bisa membaca dari hasil tes psikologi anaknya seperti ini hasilnya. Kemudian juga learning style-nya juga seperti ini, dominannya, jadi ada skornya, nanti dominannya yang paling mana. Jadi nanti hasil analisa learning style-nya dituliskan, karakternya seperti apa sudah ada di sini, kemudian saran strategi belajarnya juga ada di sini Bapak Ibu. Jadi mendeteksi skor, dominannya di mana, kemudian sarannya seperti apa, itu sudah ada. Multiple intelligence-nya juga seperti itu, ada grafiknya, kemudian ada deskripsinya, hasil akhirnya. Jadi seperti ini berarti multiple intelligence siswa ini adalah logik matematika, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Karakternya seperti apa itu sudah ada di sini. Jadi kita BK tinggal menjelaskan ini, membaca ini. Kemudian pola perkembangan potensi kecerdasannya berdasarkan hasil dari yang poin di atas tadi Bapak Ibu. Jadi ada pola pengembangan potensi kecerdasan. Artinya apa? Dari tes psikologinya ini mulai dari tes IQ, kemudian learning style, kemudian multiple intelligence itu sudah dipetakan. Seperti apa siswa dominan berada di mana, skornya berapa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan solusinya apa, itu sudah ada dari sini. Jadi tinggal membaca. Kemudian di terakhir ini adalah tes dari sisi akademiknya, yaitu TPA ya, Academic Potential Test ini, verbal, numerik, logika spasial, dan terakhirnya itu rekomendasi. Jadi rekomendasi ini berdasarkan IQ, ini skor IPA IPS-nya, kemudian ini berdasarkan multiple intelligence, kemudian di bawahnya ini berdasarkan akademiknya, dan terakhirnya ada rekomendasi 1, rekomendasi 2 Bapak Ibu. Jadi dari sini bisa menjelaskan secara langsung ke siswa. Bisa di-print, bisa di-download, sehingga ini akan memudahkan pihak sekolah pada saat menyampaikan ini. Tapi sekali lagi harus diperhatikan Bapak Ibu, karena di Kota Padang itu kan digabung variabel yang lain. Artinya rekomendasi ini adalah berdasarkan variabel yang pertama dari tes psikologi peminatannya EduBrand. Nanti digabung dengan aspek yang lainnya dari nilai raport, dari rekomendasi guru BK SMP misalnya, dari prestasi-prestasi yang lain maupun dari minat siswa. Mungkin seperti itu Bu ya. Nanti silahkan kalau misalkan nanti bisa kita diskusi kembali kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita lakukan.
Itu ya Bu Nur Hamida dari SMA Negeri 1 Padang. Jadi di Juknis juga sudah kita share Bu di kolom chatnya. Jadi nanti bisa di-download, nanti Ibu bisa melihat cara-caranya. Langkah-langkahnya, aksesnya di mana, terus username-nya seperti apa, itu sudah ada di sini. Kemudian berikutnya kami menanggapi dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, apakah memungkinkan dilaksanakan tes ulang bagi siswa yang belum selesai tesnya? Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi memang kebijakan kita itu ada tes ya, ataupun perbaikan-perbaikan yang Bapak Ibu anggap siswa itu bermasalah misalnya. Jadi kita memang pengen hasil tes psikologi peminatan ini benar hasil akhirnya itu. Sehingga kalau menurut Bapak Ibu ada siswa yang ternyata hasilnya itu tidak bagus karena misalnya ternyata jaringan internetnya itu sangat jelek misalnya. Kalau jelek ya akses saja susah gitu. Maka otomatis hasilnya juga tidak bagus. Boleh diulang Bapak Ibu. Jadi nanti bisa di reset ulang ya, di reset ulang. Nanti kalau misalkan masih ada kendala, nanti koordinasi dengan proktor dan teknisinya. Jadi siswa yang Bapak Ibu anggap bermasalah atau belum lengkap ujiannya, itu ikutkan ujian susulan Bapak Ibu. Makanya kami mengagendakan sesuai izin dari MKKS, nanti ada agenda susulan untuk siswa-siswa yang dianggap belum selesai ujian, belum ujian sama sekali, kemudian dianggap bermasalah pada saat pelaksanaan tesnya karena perangkat siswanya misalnya, karena jaringan internetnya dan sebagainya, maka bisa masuk kategori ujian ulang atau ujian susulan. Kemudian dari SMA ada BIA 2, kena info pada orang tua tentang penjurusan telah kami janjikan 1 hari setelah ujian. Apakah bisa sesuai dengan apa yang kami sampaikan? Ya, Bu. Jadi dari SMA ada biaya, kita buka real time sekarang, Bu, Bapak, Ibu. Jadi tidak ada jeda 1 hari. Jadi real time itu langsung keluar. Asal siswanya sudah lengkap ujian, berarti ujian psikologinya sudah lengkap, ujian TPA-nya sudah lengkap, maka sudah bisa dilihat hasilnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat, tinggal mengkondisikan, karena Bapak Ibu janjinya 1 hari penyerahan hasil, maka dikondisikan agar bisa tesnya siswanya lengkap, sehingga tidak ada susulan dan sebagainya. Karena kalau berdasarkan kuota, kalau tidak lengkap, nanti hasilnya tidak valid kan Bapak Ibu. Karena ada siswa susulan, nanti malah kecenderungan misalkan nilai IPA-nya bagus misalnya. Jadi, tapi kalau berdasarkan real atau dari result test itu tentu tidak tergantung dari peserta susulan lainnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa real time ya. Kemudian dari SMA 5 Bukit Tinggi tadi saya sampaikan Bu ya, tidak ada biaya lagi karena sifatnya ujian susulan atau perbaikan. Kemudian dari Bu Rini Gusnawati dari SMA Pembangunan kebetulan memiliki 3 jurusan IPA, IPS dan bahasa. Sedangkan penjurusan dari EduBrand hanya untuk IPA dan IPS. Bagaimana jurusan bahasanya? Oke, Bapak Ibu sekalian saya klarifikasi ya. Di sistem kita sudah siapkan 3 jurusan, Bu. Jadi di sistem kita itu sudah ada 3 jurusan ya. Mungkin saya tunjukkan kembali Bapak Ibu ya. Ini, jadi kalau Bapak Ibu melihat hasilnya, hasil direkomendasi itu bisa dilihat ya. Hasil direkomendasinya itu bisa dilihat, ini ada bahasa Bu ini. Jadi ada rekomendasi IPA, ada rekomendasi bahasa. Jadi sudah lengkap kalau untuk SMA itu kan ada IPA, IPS dan bahasa Bapak Ibu. Jadi tidak masalah untuk SMA Pembangunan karena sudah lengkap. Karena sudah lengkap jurusan yang kami siapkan. Tinggal nanti pembagian kuotanya ya. Kalau Ibu mau langsung pembagian kuotanya berarti harus menggunakan menu ini. Jadi diisi IPA-nya berapa, IPS-nya berapa, bahasanya berapa, nanti otomatis by system itu sudah keluar hasilnya. Itu Bu Rini ya. Jadi by system sudah kita akomodir untuk ketiga jurusannya. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan kembali silakan di kolom chat atau langsung ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada lagi yang perlu didiskusikan.
Di kolom chat juga kami sampaikan kontak handphone kami ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi kami kalau misalkan ternyata ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan hasil asesmen ini. Bapak Ibu bisa lihat sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Itu nomor saya 0813 6461 2000. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasi di nomor saya itu. Kemudian pertanyaan dari Bu Upik ya, Bu Upik dari SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ya Bu ya. Untuk proktor dan teknisi apakah bisa satu orang? Sebenarnya bisa Bu. Jadi kita bisa pelaksanaan satu sesi, bisa dengan satu orang proktor saja bisa. Asalkan memang proktornya bisa menangani. Karena kendalanya seperti ini Bu. Kalau siswanya banyak, pada saat siswanya ada pertanyaan, terkadang proktornya agak kewalahan menjawab seperti itu. Makanya perlu ada beberapa orang yang membackup kegiatan ini. Jadi sebenarnya by system satu orang pun bisa Bu Upi. Jadi tidak harus beberapa orang. Jadi dengan satu proktor ataupun satu teknisi itu sudah bisa. Karena sangat mudah menyiapkan datanya itu setelah diisi format data Excel-nya tinggal di-upload itu bisa sangat cepat kita siapkan untuk pelaksanaan tesnya. Begitu Bu Upi. Silakan lagi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Nanti juga ada ini Bu Upi, kita ada BIMTEK-nya. Jadi misalnya nanti dari SMA Muhammadiyah 12 kapan mau ikut tesnya, nanti ada tim kami, helpdesk kami yang akan dampingi Bu. Jadi tidak kita lepas, jadi kita dampingi mulai dari persiapan pelaksanaan pada saat pelaksanaan maupun di akhir setelah reportnya keluar. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama Bu Upi. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada lagi yang perlu kita diskusikan. Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, nanti ini saya lihat beberapa sekolah itu belum menentukan tanggal pelaksanaan tes. Jadi mohon informasikan ke kami, bisa ke nomor yang kami share tersebut, atau bisa ke tim EduBrand yang ada di provinsi Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk DKI Jawa Barat itu ada Mas Marjun dan tim, kemudian di Jambi ada Mas Andi, kemudian di Sumatera Barat misalnya ada Mas Tanto. Jadi nanti bisa koordinasi dengan teman-teman untuk kapan pelaksanaannya sehingga tim helpdesk kami bisa mendampingi, membantu teman-teman proktor dan teknisi. Baik. Oke, silakan. Jadi, ya silakan Mas Faris. Baik Bapak Ibu, ternyata muncul pertanyaan Pak Rudi di kolom chat. Dari SMA 5 Bukit Tinggi, izin bertanya satu lagi Pak. Kami dari SMA 5 Bukit Tinggi merencanakan untuk tes susulan dalam rentan 3 hari ke depan, tetapi pelaksanaan jam 3 sampai selesai karena siswa masih dalam masa MPLS. Mohon kesediaan admin pusat membantu kami nantinya. Baik Bapak atau Ibu SMA 5 Bukit Tinggi, terkait pelaksanaan 3 hari ke depan, di jam 13.00 sampai selesai, nanti tim HD kami akan mendampingi pelaksanaan ujian susulan tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu SMA 5 Bukit Tinggi. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Cukup, Pak Rudi? Ya, mungkin Mas Faris sekalian di-share halaman register ya Mas bagi. Baik. Bagi sekolah Bapak Ibu yang belum pelaksanaan dan belum melakukan register, akan kami bagikan halaman registernya Bapak Ibu di kolom chat. Di psikologi.edubrand.id/register. Di kolom chat sudah saya bagikan psikologi.edubrand.id/register. Sekali lagi untuk sekolah Bapak Ibu yang belum pelaksanaan, belum melakukan register, bisa melakukan register di link atau halaman yang sudah saya bagikan di kolom chat. psikologi.edubrand.id/register.
Baik, Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada yang bertanya atau yang ingin didiskusikan, baik. Kalau sudah tidak ada yang tidak presensi, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat saja untuk presensinya. Ini ada pertanyaan terkait kegiatan, presensi kegiatan. Baik. Baik, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan, sudah ada yang didiskusikan, maka kegiatan pada pagi hari ini kami akhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan webinar implementasi hasil tes psikologi peminatan dari EduBrand. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Kasih ya.